kegiatan pagi ini adalah merupakan kegiatan inisiatif dari kita bersama untuk menunjukkan kepada pemerintah dan juga kepada seluruh masyarakat komitmen kebersamaan kami. Sinergitas yang disampaikan atau menjadi moto selama ini harus bisa kami realisasikan dengan nyata. Tidak boleh ada sedikit pun keretakan, tidak boleh ada sedikit pun konflik, supaya menjamin Blora ini tetap aman, kondusif, dan damai. Jadi inti dari kegiatan pagi ini adalah kami bersatu, siap membantu pemerintah daerah, mencegah penanganan atau mencegah terjadinya konflik di Blora, dan paling utama mengabdi kepada masyarakat guna menciptakan Blora yang aman dan sejahtera di masa mendatang. Intinya itu dari tema kegiatan pagi. Agenda nasional internasional ini bisa dijelaskan dan apa itu? Bagaimana? Agenda nasional internasional ini yang jadi yang terdekat ini adalah rencana kegiatan kunjungan Bapak Presiden, kemudian yang berikutnya ada kegiatan pengamanan dalam rangka Lebaran atau masuk bulan Ramadan, kemudian masuk Lebaran, dan juga ke depan nanti di 2024 akan ada pengamanan pemilu dan pilpres, di mana nantinya kegiatan tersebut tadi disampaikan Pak Kapolres bahwa kita harus bisa berdiri sendiri. Jadi seluruh unsur TNI Polri yang ada dalam satu kabupaten harus bisa menjamin keamanan terselenggaranya kegiatan pemilu dan pilpres 2024. Demikian. terima kasih dan Kapolres datang. Kapolres tahun ya. Baik, saya menambahkan saja dari Pak Dandim, intinya bahwa agenda-agenda yang ada, baik itu agenda dari pemerintah daerah, pemerintah pusat, berkaitan dengan kondisi yang ada di wilayah, maupun juga dengan program untuk pertumbuhan ekonomi Indonesia. Kita tahu bagaimana kemudian banyak negara yang saat ini goyang akibat krisis ekonomi global, yang kemudian Indonesia mendorong supaya pertumbuhan ekonomi itu meningkat melalui beberapa program-program, juga menarik investor-investor baik dari lokal maupun dari luar. Ya, prinsipnya bahwa kehadiran dari TNI dan Polri adalah pertahanan dan juga keamanan yang sifatnya menyeluruh, yang juga mengabdikan dirinya untuk masyarakat. Dan ya mungkin rekan-rekan sendiri juga tahu bagaimana kemudian kita bertindak, bagaimana kemudian kita bergerak, dan apa yang sudah kita lakukan secara bersama-sama maupun berdasarkan program-program yang ditetapkan oleh masing-masing satuan. Tapi prinsipnya sama, bahwa kita bersatu, tujuan kita juga sama, intinya adalah bagaimana kemudian menjaga kondisi yang stabil di dalam masyarakat, baik itu ekonominya, keamanannya, maupun juga kesejahteraan dari masyarakat. Saya pikir itu, terima kasih. Alhamdulillah, sesuai dengan visi misi kita tentang kondusivitas wilayah, Blora aman dan kondusif, dan tentunya sinergi ini akan terus kita jalin, baik itu selain dari sisi keamanan, kita juga sesuai dengan tema tentang ekonomi, pertanian, peternakan. Nanti kita akan turun bersama antara Pemda dengan TNI Polri, khususnya ide dari Pak Kapolres, Pak Dandim terkait dengan program pangan. Jadi salah satu tema kunjungan Pak Presiden nanti adalah tentang perhutanan sosial, dan juga tentang reforma agraria, dan juga soal pangan. Dalam hal ini ada terkait dengan bahwa Blora ini adalah salah satu lumbung pangan yang ada di Kabupaten Blora, baik itu padi maupun jagung. Nah, nanti dalam rangka swasembada pangan ini kami mohon dukungan dari TNI Polri untuk kita bergerak bersama untuk melakukan program-program ketahanan pangan. Pak, persiapan dalam kunjungan Pak Presiden seperti apa di Blora ini? Ya, ini hari ini nanti Pak Kapolres, Pak Dandim bersama seluruh Forkopimda kita akan rapat untuk menyambut kedatangan beliau, karena ada 3 agenda ya. Agenda akan meninjau pasar, ini antara pasar Belatung atau Cepu masih akan dipilih. Terus kemudian menyerahkan sertifikat perhutanan sosial KDPK. Ini tempatnya ada di Nggabusan ya. Nah, ini nanti diperkirakan ada sekitar 15.000 petani yang akan hadir, dan juga ini nanti penyerahan sertifikat HGB di atas HPL yang Tanah Wonorejo, karena setelah sekian puluh tahun akhirnya dengan dorongan dari Bapak Presiden dan juga Pak Menteri ATR BPN, persoalan ini selesai, dan alhamdulillah sesuai dengan target lebih dari 1.000 sertifikat yang akan diserahkan. Nah, ini termasuk pemecah rekor ya.
informasi dari Kementerian ATR BPN dalam jangka kita nggak ada 10 hari, kita bisa menyelesaikan 1.000 lebih sertifikat yang akan kita bagi, akan dibagi oleh Bapak Presiden nanti untuk masyarakat yang ada di Wonorejo. Tepatnya sekitar 1.069 sertifikat. Apakah semua warga itu menerima? Alhamdulillah dari mayoritas hampir 95% lah. Ini sudah mendaftar, yang belum ini sisanya ya sedikit ini karena faktor di luar kota dan sebagainya. Tapi secara mayoritas tidak ada yang menolak dan mereka berbahagia karena yang dimimpikan seperti disampaikan Pak Kapolres Pak Danip sudah puluhan tahun, hampir 30 tahun menantikan sertifikat ini akhirnya bisa didapatkan, yang mana dari sisi Pemkab sendiri kita juga ada uang sewa walaupun yang miskin itu juga gratis. Tapi setiap tahun nanti juga kita akan dapat pajak juga. Jadi saling istilahnya ini solusi yang baik karena masyarakat dapat kepastian, dapat sertifikat dan ini bisa dibangkan, bisa diturunkan juga. Nah ini yang mereka nantikan. Dan dari sisi Pemda sesuai dengan rekomendasi dari KPK bahwa persoalan tanah ini harus selesai dan ada pemasukan untuk negara yang nantinya kita kembalikan untuk pembangunan yang ada di Pelurahan. Penyerahan SK Perhutanan Sosial oleh Presiden Republik Indonesia. Penyerahan SK selesai, dilanjutkan foto bersama. Penerima sertifikat maju. Langsung turun nih. Langsung. Iya. Enggak, langsung aja. Penerima. Selanjutnya kepada perwakilan penerima sertifikat tanah untuk menempatkan diri. Penyerahan sertifikat oleh Presiden Republik Indonesia. Kepada Presiden Republik Indonesia berkenan untuk menyerahkan sertifikat. Berkenan untuk mendampingi Menteri LHK Republik Indonesia, Menteri ATR BPN, Sekretaris Kabinet dan Gubernur Jawa Tengah.
Penyerahan selesai, dilanjutkan foto bersama. Foto bersama selesai. Kepada para menteri pendamping disilakan kembali ke tempat duduk semula. Dan kepada para penerima kami silakan kembali ke tempat semula. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya marilah kita simak bersama sambutan Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para menteri yang hadir bersama saya, Pak Menteri BPN, Bu Menteri LHK, Pak Menteri Sekretaris Kabinet, Pak Wamen BPN, yang saya hormati Gubernur Jawa Tengah, Bapak Ganjar Pranowo, beserta para bupati yang hadir, Bupati Blora, Bupati Gerobokan, Bupati Bojonegoro, Bupati Brebes, Bupati Kudus, Bapak Ibu sekalian, para penerima sertifikat yang saya hormati, selamat pagi, selamat siang. Panas? Saya tidak tahu siapa yang memilih lokasinya di sini. Coba dipilih, oh, ada tempat bagus di Kabupaten di Blora, atau ada di Kota Cepu. Kok milih di sini? Tempatnya sangat bagus sekali, gitu. Pertanyaan saya, yang milih ini siapa? Saya tanya Bu Menteri, Pak Menteri, ini yang milih siapa di sini? Tanya Pak Gubernur, itu yang milih rakyat sendiri, Pak. Tempatnya di sini, biar jauh. Jauh nggak apa-apa, tapi becek kayak gini coba. Setelah ini mau ditanam gitu. Ini kita kayak membajak sawah aja. Kados ngeluku gitu. Tapi hari ini saya senang sekali. Karena problem hampir di semua provinsi, di semua kabupaten, di semua kota, selalu yang saya dengar sengketa tanah, konflik lahan, termasuk di Kabupaten Blora. Tadi Pak Menteri BPN menyampaikan, konflik lahannya sudah terjadi sejak tahun 47, benar? Coba, mau diterus-teruskan. Oleh sebab itu, saya perintah, sudah tahun yang lalu, kepada Pak Menteri BPN, untuk dilihat di lapangan, dicek betul, terutama ini yang di Kelurahan Ngelok, Kelurahan Cepu, sama Kelurahan Karangboyo. Ini ada apa, kok nggak selesai-selesai? Ini mestinya BPN bisa menyelesaikan. Dan hari ini ternyata masalahnya bisa diselesaikan. Meskipun dari 1.160 sertifikat yang harus diserahkan, ini yang sudah jadi 1.043. Ada sisa sedikit, seratusan sertifikat lebih yang belum selesai. Tapi 1.043 sertifikat sudah diserahkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian. Coba yang sudah terima sertifikat, ini yang sertifikat.
Bukan yang hutan sosial. Coba diangkat tinggi-tinggi. Bukan itu. Yang sertifikat, yang ini loh. Ini beda-beda. Di sini yang kumpul di sini tuh beda-beda. Di mana? Yang sudah ini tadi yang kita serahkan ya di sudah 1043. Oh ini oh ini sudah. Oh, belum gimana? Sudah 1043 sertifikat sudah selesai. Ya. Ada yang belum. Kira-kira 123 belum selesai, tapi yang selesai sudah 1043. Disyukuri ngoten lho, kalau pun rampung. Nggih mboten? Nggih, ngoten. Alhamdulillah. Belum ya, memang belum ada yang 123, tetapi yang 1043 sudah selesai. Tolong kita kalau diberi nikmat itu bersyukur. Nggih? Yang satu ini sudah, ini adalah HGB di atas HPL. Supaya diketahui semuanya. Ya Bapak Ibu, HGB di atas HPL itu ini berlaku 30 tahun. Dan bisa diperpanjang 20 tahun. Dan bisa diperbarui 30 tahun. Artinya itu 80 tahun. Masih kurang? Enggak. 80 tahun itu penjenengan pun mboten enten. Diwariske ngoten. 80 tahun malah. Nggih mboten? Masih ada yang bilang kurang, kesini maju. Nggih. Ini yang di Kelurahan Ngelo, Kelurahan Cepu, Kelurahan Karangboyo pun. Nah, nanti sisanya yang 123 segera akan rampung. Ini kita kerja ngebut loh. Karena bukan ngurusi di Kabupaten Blora saja, tetapi di seluruh kabupaten kota kita punya 514 kabupaten kota di seluruh Indonesia. Banyak problem semuanya. Urusan ini. Kemudian yang kedua, sekarang urusan hutan sosial. Angkat tinggi-tinggi yang sudah pegang. Ini sudah semuanya. Saya hanya titip penjenengan sudah diberi, sudah diberi SK-nya, SK hijaunya ini sudah diberikan. Tolong betul-betul tanahnya dibuat produktif, jangan diterlantarkan. Sanggup? Minta-minta setelah diberi, ditelantarkan. Bisa saya cabut loh ini ya. Kalau ditelantarkan, setuju? Yang diterlantarkan bisa dicabut kembali, setuju? Oke, ini saged tanduri agroforestry, jagung kali jati saged. Nggih. Jagung kali mauni dirembuk mawon nanti. Supaya semuanya bisa berjalan beriringan. Coba saya pengen ada yang maju. Yang sudah terima sertifikat hutan sosial, tunjuk jari, diangkat dulu, nanti saya tunjuk, sebentar. Diangkat dulu, sebentar. Di belakang MC Panung, posisi sepeda. Sebentar. Mriki Ibu, sini, nggih, mriki. Pelan-pelan aja, pelan-pelan. Nah, tadi malah bawah penjenengan mengke, pleset. Sebentar. Nggih, penjenengan yang semangat nggih. Pun, oh kabeh memang blethokan kabeh kok. Mboten napa-napa. Nggih. Aku senang banget ketemu Bapak. Terima kasih Pak. Matur nuwun Pak. Terima kasih banget Pak. Aku Pak. Matur nuwun Pak. Sebentar. Nggih, Matur nuwun Bapak. nggih sekedap. Mriki Pak.
Nggih. Dikenalkan dulu namanya Ibu, silahkan. Nama saya Mbak Latina, saking Dinding, Kedung Tuban, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Nggih. Sinten Bu sinten? Ibu Latina. Ibu Latina saking Cepu, nggih, Saking pun. Cepu. Jangan semua nanti disebut desanya, kecamatannya nggak hafal saya Saking nanti. senengnya Pak. Nggih, pun. Bu, Nggih. Bu sinten? Ibu Mbak Latina. Ibu Latina. Latina, Mbah Latina saking Cepu. Nggih. Penjenengan sebelum dapat ini pegangannya apa kalau mengerjakan tanah itu? Pegangannya jagung, Pak. Ya apa? Tak tanduri jagung. Ya tak tanduri. Kacang. Tanduri jagung, tanduri kacang. Nggih, Pak. Lah penjenengan nanduri niku, tenggen sitine niku, nggih, tenggen lahan niku pegangan penjenengan apa? Penjenengan punya pegangan sertifikat. gadah, Pak, Mboten mboten gadah. Lah gadah, kok nggih. bisa nanduri teng lahan niku? Nggih, riyen niku dikengken mendhet, Pak. Sing izinke sinten? Jenenge Bapak Mantri. Bapak Mantri. Nggih. Ya mboten punya pegangan ini apa-apa. Nggih, mboten apa-apa, nggih. Mboten gadah. Mboten gadah, Gadah. Pak. Saniki. Ya, sekarang sudah pegang ini. Nggih. Tolong disampaikan. Saya sudah pegang ini mendapatkan dari Pak Presiden Jokowi. Matur nuwun, terima kasih. Niki nggih, kula terima kasih banget. Asal pegangan niki kula matur nuwun, Pak. Nggih. Bapak matur nuwun. Nggih. Mboten niku maksud kula wau. Pripun, Pak? Niki penyen sekarang kan pun pegang sertifikat nggih, sudah pegang. Terus nggih, pegang pun. Nggih, pun. Sekarang mau dibuat apa lahannya itu? Kalau dulu tanami jagung, sekarang mau tanami apa? Sama. Sama, Pak. Jagung. Nggih, mangke nonton urusane kalih Bapak. Niku Bapak Mantri, nggih kula nurut. Kan napa disukani napa niku kayu putih, napa sukani. Ngoten. Kok napa disukani, napa niku kok napa? Lah duka namine sinten niku napa kula supe, Pak? Kula supe. Nggih, nggih. Kula nggih. anut pokoknya apa ae Nggih, kula pun. turuti. Niku yen nandur nanam Nggih, napa? Jagung. nggih, Pak. Niku hasilnya pinten? Nggih, kadang nggih nek lemu ngoten niku asal kalih ton. Yen lemu Nggih, asal kalih kalih ton. ton. Nggih, kalih ton setengah. Mboten tentu, Pak. Oh, Kantong kalih. kalian niku mboten asal Pak enten tikus kathah. Enten Enten tikus. tikus nggih. Nggih. Niku mboten blas, mboten madang, Pak. Teles kathah niku yatrane. Kedisikan tikus. Nggih, kedikan tikus. Enten pantun nggih kedikan tikus. Jagung kedikan tikus. Lah pripun lah niki mengke kedisikan tikus mulai pripun? Nggih, ampun malih, Pak. Ampun malih. Saniki pun mboten enten tikus kok. Oh, mboten enten tikus. Nggih, Nggih, pun. pun sae nggih. Oh, nggih. Pun. Matur nuwun nggih, Pak. Sekedar teng mriki riyin, Nggih, jangan pun Nggih. dikenalkan nama Nami kula Pak Yatimin saking Pak Yatimin saking Sambong Blora. Sambong Blora, Nggih. Sambong Blora, Pak Kula Yatimin. Tani Gubuk Dhuwur. Gubuk Pimpinan Dhuwur. Pak Wondo. Gubuk kok nggih dhuwur iki pripun? Maksudnya pripun? Nggih, Gubuk Dhuwur, Pak. Gubuk dhuwur nggih. Nggih. Pertanyaan saya, Nggih. dulunya yang ditanami yang sebelumnya itu dengan yang ini sama. Yang diberikan ini sama. Dulunya jagung juga, Pak. Jagung. Nggih. Ditanam jagung. Nggih. Kalih nopo? Tanaman kerasnya Jagung, nopo? ketela. Nek niki Ketela. kan enten jati, Pak. Itu di bawah jati. Nggih, di bawah jati. Oh, ngoten nggih. Jatine kagungane perhutani Perhutani, nggih. panjenengan Sing niku wau sing garap jagung. jagunge. Kalau dapat jagung terus pas panen perhutani njaluk mboten? Nggih, Pak, majeki, Pak. Niki wau Bang Atma boten. Saniki saya tanya Mas, Bang nggih, Atimin. bayar pajak, ngoten niku turune pajak nggih ngukur napa ngoten nggih. Maksudnya sing jelas pajak napa-napa niku napa maksudnya? Nggih. Ngomongnya pajak, Pak. Terus Pajak nggih 200 tenggen kula niku. 200 napa? 200.000 200.000 per napa? per batu Tahun. panen nggih Per tahun apa per panen? tahun, Pak. Per tahun. Pas, nggih.
Per tahun. Nggih. Per tahun. Nggih. Berarti rencang-rencang enten sing bakdo panen nggih. Enten sing bakdo panen. Nggih. Oh, ngoten. Oke, nggih. Terus selain jagung tadi ditanami apa lagi? Tanam kadang paya, Pak. Pepaya. Nggih. Singkong. Singkong. Kalih pinggir ngoten Berarti niku. sekali panen dapat berapa? Dapat berapa uang? Sekitar bibit 4 kilo, 5 kilo dapat sekitar duit ya 3.200.000. 3.200.000 selama berapa bulan itu? 4 bulan, Pak. 4 bulan? Nggih. 4 bulan ngoten nggih. Ini pun cara penghasilan tanaman pun full lemu niku. Pun Full lemu. sae Pak. ngoten nggih. Tapi kadang niku nggih jamur napa penyakit ngoten niku kadang ketendang ngoten niku nggih. Pripun? Minim. Sudah tahu. Oleh sebab itu, ini ntar saya jawab tadi, karena kemarin juga saya ke Kebumen, dulu ke Sumatera, ke Kalimantan, selalu keluhannya tadi yang disampaikan pupuk. Nggih, pupuk. Selain mahal, nggih, barangnya ora ono. Nggih. Supaya Bapak Ibu semuanya tahu ya, semuanya supaya agar tahu bahwa kebutuhan pupuk di Indonesia ini harusnya 13 juta ton. Seluruh tanah air Indonesia 13 juta ton. Di Indonesia baru bisa berproduksi 3,5 juta ton. Nggih. Sisane ada dari impor 6,3 juta ton. Berarti nembe pinten niku? Kira-kira 9 juta ton, 9,8 juta ton. 9,8 juta ton. Masih kurang berapa? 3,2 juta ton. Problemnya sekarang, supaya Bapak Ibu tahu, kita banyak impor bahan maupun pupuk itu dari Rusia dan Ukraina. On, perso? Nggih. Sakniki Ukraina sama Rusia lagi Bang. perso sedanten kan? Yang kekurangan pupuk itu bukan hanya Indonesia. Negara-negara lain yang tidak mempunyai pabrik pupuk apalagi tidak dapat apa-apa sama sekali. Supaya semuanya tahu, nggih. Oleh sebab itu bulan yang lalu pupuk Iskandar Muda di Aceh kita hidupkan lagi. Kita biayai. Sudah bisa berproduksi tetapi juga masih sedikit. 570.000 ton. Wakeh niku tapi dengan kebutuhan kita masih belum ada apa-apanya. Sudah berproduksi 570.000 ton. Tapi tetap itu masih jauh dari kebutuhan yang kita inginkan. Kalau pupuknya tidak cukup, yang ingin beli banyak, terus pripun? Hukum pasar apa? Harganya pasti naik. Problemnya di situ. Langgih. Pupuk bersubsidi juga kurang, pupuk yang tidak bersubsidi pun juga masih kurang. Nggih. Itu problem kita di situ. Kita tahu, tetapi sekali lagi memang produksinya masih kurang. Sekarang dilanjutkan lagi. Jadi ditanami jagung sama apa lagi? Jagung aja. Jagung kadang pinggir. Ada. Pohong itu, Pak. Pohong, Pak, ketela. Oh, Dikit-dikit. jagung sama ketela. Iya. Nggih. Soalnya kalau Itu salah- setiap 4 bulan bisa menghasilkan 3 juta. ya sekitar dapat 8 kintal gitu loh, Pak. Lagi 8 semuanya 3 kintal. juta. Ya sekitar itulah Pak, kurang lebih. Itu Itu- pas bagus-bagusnya kan di bawah tegaan, Pak, soalnya jagung. Nggih. Nggih. Terus setelah pegang ini apa kira-kira pendapat Pak Yatimin? Kira-kira kalau setelah pegang ini, Pak, pikir saya ini kalau selama jagung, tanam jagung, berapa meter pingin saya tanamin tanaman tahunan, Pak. Misalnya Tahunan apa kayak
jambu, nangka, apokat gitu. Pikiran Oh, begitu, Pak. ngoten. Tujuan saya. Tapi panennya suwe lho niku lho. Lagi ini kan buat nunggu kali sing wau nanam jagung riyen ngoten pikire kula Oke. ngoten. Nggih saya. Kalau bisa, kalau semuanya berani menanami yang jangka panjang itu bagus. Tapi dinggo hariannya kuat mboten niku. Nggih niku, Pak. Problemnya di Kan niku- situ. Oleh sebab itu saya sarankan kalau berani nggih ke BRI, di situ ada kur tani. Ada enten panjenengan iki durung mriko mboten-mboten enten ada banyak. Hanya gini loh, hanya panjenengan itu mesti ditanya gunanya apa. Nggih, leres, Pak. Nggih. Nah, itu panjenengan coba tunjukkan ini berlaku ndak. Dicoba. Nggih. Karena kalau pinjemnya jangan direntenir, pinjemnya kalau di BRI niku bungane 6% per tahun. Setahun loh nggih, bukan sebulan. Dicoba. Sehingga kalau menanam jangka panjang kita masih bisa berputar kehidupan kita, ngoten. Nggih. Niki kengge jaminan, Pak. Coba ditanyakan ke BRI. Saya nanti akan berbicara dengan BRI. Terima kasih, Pak. Nggih. 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 Bank niku nggih enten hitung-hitungane. Yen ragu dengan orangnya, ragu dengan jaminannya, pasti nggak diberikan, ngoten loh. Saya nggak mau ngomong empuk-empuk, mboten. Nggak mau saya. Saya ngomong apa adanya. Ya? Kalau sulit ya saya omongkan sulit. Kalau gampang ya saya omongkan gampang. Nggak mau saya ngomong sing apik-apik tok, mboten. Apa adanya aja yang saya sampaikan, termasuk urusan pupuk tadi. Ya? Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan dalam kesempatan yang baik ini. Sekali lagi, manfaatkan betul lahan yang telah diberikan kepada Bapak Ibu sekalian untuk kehidupan kita semuanya agar lebih baik. Saya rasa itu, dan untuk Mbah Sinten, Mbah Latina, Pak Yatimin. Mas Yatimin, saya beri sepeda. Alhamdulillah. Pun. Sepedanya mana? Niko. Niko, nggih pun. Niki sepedane niki nggih supaya tahu. Sepedanya ini kalau ditukar mobil bisa ini. Karena di sepedanya itu ada tulisannya hadiah Presiden Jokowi sing larang niku. Dudu sepedane, dudu. Wah, Bu Pa ini habis ketemu Pak Jokowi dapat apa ini, Bu? Amplop. Oh, amplop ya. Oh, bantuan kemasyarakatan Presiden Joko Widodo. Selain dapat bantuan, dapat sembako juga, Bu ya? Wah, alhamdulillah. Terus uang dari Pak Jokowi buat apa, Bu? Buat beli jajan, sembako. Sembako. Oh, buat belanja, keperluan belanja, buat dagangan. Oh, ini habis dapat uang dari Pak Jokowi. Ini belanjaan Bu Pa ini. Ya. Apa pesan dari Pak Jokowi, Bu? Tadi Buat belanja. buat belanja. Oh, usaha. Oh. Tadi Pak Jokowi kunjungan jam berapa, Bu? Jam 9. Oh, jam 9. Oke, terima kasih buat Pak Jokowi. Ucapannya apa, Mbak? Terima kasih. Terima kasih Pak Ganjar Bara. Pak Ganjar. Oh, ada Pak Ganjar juga. Pak Jokowi. Pak Jokowi. Oke, Bu. Assalamualaikum. Ya, ini Pasar Menden Rejo di Kecamatan Keradenan, Kabupaten Blora ini termasuk pasar yang berada di pelosok, sehingga kita perlu mencek juga mengenai harga. Tadi saya lihat harganya baik,
bahkan justru tadi bawang merah harganya hanya di rupiah 30.000, yang lain-lain saya lihat kemarin 38, 40, di sini hanya 30.000. Minyak juga saya lihat baik, 14.000 sampai 15.000. Saya kira harga-harga masih pada kondisi yang baik lah di sini, meskipun berada di pelosok. Ya itu yang kita ingin cek itu kondisi stoknya ada tidak, supply-nya ada tidak, harganya seperti apa. Ya masih baik. Tapi nggak apa-apa, nanti saya akan perintah Menteri PU untuk dibangun. Ya.